Halo, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran dasar-dasar budidaya tanaman. Kali ini kita akan belajar bab 1 tentang perkembangan agribisnis tanaman pertanian. Bab ini lanjutan dari pertemuan minggu lalu. Masih ingat minggu lalu membahas tentang apa? Ya, minggu lalu kita membahas tentang jenis-jenis tanaman pertanian. Ada hortikultura, ada tanaman pangan, ada tanaman perkebunan. Semoga kalian masih ingat ya contoh-contoh dari tiap jenis tanaman tersebut. Oke, lanjut. Setelah mengetahui apa itu agribisnis dan kelompok tanaman, hal yang perlu kalian ketahui adalah aspek pengelolaan produksi atau biasa disebut dengan manajemen produksi. Kenapa sih perlu dipelajari? Agar tanaman yang kita budidayakan tersebut berhasil menghasilkan buah yang banyak, menghasilkan daun yang banyak, dapat dijual, dan menghasilkan uang. Aspek produksi dibedakan menjadi perencanaan produksi dan pengendalian produksi. Apa sih perencanaan produksi itu? Perencanaan produksi adalah kegiatan merencanakan hal-hal yang terkait dengan proses produksi, yakni perencanaan produk yang akan dibudidayakan. Maksudnya produk itu jenis tanaman. Dalam hal pertanian jenis tanaman. Misalnya kita mau di rumah nih mau budidayakan apa ya? Tanaman perkebunan kah, tanaman pangan kah, atau tanaman hortikultura. Misalnya tanaman perkebunan, tanaman lada kah, atau tanaman sawit kah, atau tanaman kopi. Nah, kemudian untuk selanjutnya yang direncanakan itu lokasi usaha budidaya. Kalau tanaman sawit nih, lokasinya di mana? Kemudian standar produksinya. Kalau sawit kan butuh lahan yang luas, jadi ada standar-standarnya. Misalnya luas lahannya berapa, kemudian jarak tanamnya berapa, dan yang terakhir adalah tenaga kerja dengan jumlah pohon sekian, terus luas lahan sekian, berapa sih kira-kira tenaga kerja yang dibutuhkan? Itu masuk ke dalam perencanaan produksi. Nih, secara detail apa itu perencanaan produksi. Yang pertama, ada perencanaan produk. Seperti yang Ibu jelaskan tadi itu, hal ini termasuk penentuan jenis tanaman dan jumlah tanaman. Karena nggak semua tempat itu bisa dibudidayakan semua tanaman. Contohnya, di Kalimantan ini merupakan daerah yang tanahnya masam. Jadi ada tanaman-tanaman tertentu yang tidak bisa ditanam di Kalimantan. Terus juga tanahnya termasuk daratan rendah. Jadi untuk tanaman-tanaman seperti teh yang ada di daratan tinggi, seperti apel, itu susah untuk dibudidayakan di Kalimantan. Karena itu kita perlu menentukan tanaman apa yang cocok dengan syarat iklim di daerah kita. Kemudian yang kedua, perencanaan lokasi usaha. Dalam menentukan lokasi usaha, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, aspek teknis dan ekonomis, yaitu biaya transportasi. Kemudian sarana jalan. Kalau misalnya kita nih nanam sawit, jalannya gimana nih nanti kalau misalnya buahnya sawitnya sudah berbuah, kira-kira bisa ada nggak jalannya buat ngangkut buah ini sampai ke orang yang jual. Kemudian ketersediaan faktor pendukung seperti listrik, air, dan lain-lain. Ada nggak air di sekitar situ buat nyiram tanamannya? Kalau sudah besar mungkin nggak perlu disiram ya, karena kan bisa akarnya sudah bisa
mencari air sendiri. Ibaratnya sudah bisa nyedot air sendiri dari dalam tanah. Kalau masih kecil, masih usia pembibitan, itu nggak bisa, kita harus siram. Nah, itu perlu diperhatikan, ada nggak sumber air di sekitar itu. Kemudian listrik. Air kan kita nyemprot, nggak mungkin kalau lokasi lahannya itu luas kita siram satu-satu pakai gembor. Pasti kan pakai sanyo, pakai selang. Nah, listrik di sekitar situ ada nggak? Kalau nggak ada, harus pakai apa? Genset, dan lain sebagainya. Kemudian aspek iklim. Nah, itu seperti yang Ibu jelaskan tadi tuh, untuk menentukan jenis tanaman yang akan ditanam, meliputi suhu. Suhunya sesuai nggak nih kalau ditanam di sini? Kemudian curah hujannya. Ada beberapa tanaman yang nggak bisa sering-sering kena hujan. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Kemudian intensitas cahaya. Ini tanaman ini cocok nggak ditanam di sini, karena di sini cahayanya terus-terusan nih sepanjang hari. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, aspek agronomis, yaitu kemiringan lahan. Kita tahu kan kalau di Kalimantan Timur itu lahannya berbukit-bukit. Nah, itu perlu diperhitungkan. Kalau untuk lahan-lahan yang berbukit ini cocoknya ditanam apa? Itu. Kemudian jenis dan kondisi tanah. Misalnya nih di Kalimantan ini kan terkenal dengan lahan yang tanah yang masam. Nah, jadi perlu diperhatikan nih, tanaman apa yang cocok untuk lahan yang masam, serta sistem pengairannya. Kemudian yang D, aspek lingkungan dan sosial masyarakat sekitar. Mencakup dukungan masyarakat. Jadi, kalau misalnya kita mau nanam sesuatu, mau usaha sesuatu, kita harus lihat nih, masyarakat kira-kira setuju nggak? Misalnya kita mau nanam sawit dalam skala yang luas. Biasanya perusahaan-perusahaan ini itu harus minta dukungan dari masyarakat. Mereka setuju atau enggak. Kalau enggak setuju, enggak dibolehkan itu perusahaan itu berdiri di situ. Contoh mudahnya, di tempat kalian, sekitar kalian, ada kan yang di usaha ayam potong. Nah, itu sebelum melakukan usaha ayam potong, kalian harus tanya dulu ke masyarakat sekitar, kira-kira keberatan atau enggak, mengingatkan kalau sudah waktunya panen tuh kotorannya bikin mengundang lalat ya, nanti lalatnya kemana-mana dan baunya juga kurang nyaman, seperti itu. Kemudian kerjasama, kira-kira kalau misalnya kalian nanam di situ ada kerjasama nggak dengan warga lain, terus menciptakan lapangan kerja atau enggak gitu. Kemudian kompetisi dengan pengusaha lain dan sebagainya. Misalnya nih sudah si tetangga kalian nih sudah usaha ayam potong, kalian jangan langsung ujuk-ujuk usaha ayam potong juga karena pengen nyaingin, jangan kayak gitu ya. Jadi harus berkompetisi yang adil. Kira-kira kalau nanam ini bikin kompetisi atau enggak, hal-hal tersebut perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan standar kualitas produk. Hal tersebut bertujuan agar produk yang kita budidayakan mampu bersaing di pasar. Umumnya, standar mutu komoditi ditentukan oleh pasar dan konsumen. Contoh kecilnya, kalau kalian, orang tua kalian nanam sayur-sayuran hortikultura, itu kan nanti misalnya ya, kangkung. Standar kualitas produknya kan yang menentukan biasanya tengkulak tuh ya. Misalnya kalian ngikat kecil-kecil ukurannya, tengkulaknya nggak mau, harus yang segini, terus harus yang muda, harus yang hijau, harus yang segar. Nah, itu contoh standar kualitas produk.
Kalau dalam perusahaan besar biasanya sudah ada memang standar kualitasnya. Misalnya untuk kelapa sawit harus beratnya sekian, terus kadar minyaknya sekian, dan lain sebagainya. Selanjutnya tadi kan ada perencana produksi. Yang ini kita lanjut ke pengendalian produksi. Apa sih itu pengendalian produksi? Pengendalian produksi dimaksudkan untuk mengontrol selama kegiatan budidaya, sehingga tanaman yang kita budidayakan tersebut hidup dan menghasilkan dengan baik. Hal tersebut mencakup jenis dan sifat tanaman, agroklimat. Agroklimat itu tadi seperti iklim, curah hujan, suhu, dan lain sebagainya, dan kegiatan budidaya. Nah, kegiatan budidaya ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, penanaman. Pasti kalian tahu di sini kan penanaman itu seperti apa? Nggak perlu Ibu jelaskan lagi. Kemudian yang kedua itu pengairan. Pengairan itu kata lainnya tuh nyiram. Kemudian yang ketiga pemupukan. Ini kalian pasti tahu. Yang keempat sanitasi atau pengendalian gulma. Gulma itu tanaman yang mengganggu tanaman yang dibudidayakan. Contohnya, misalnya kalian nanam sayur nih. Di sekitarnya tuh ada rumput. Rumput yang harusnya tuh nggak ada di situ. Kalian tuh membudidayakan tanaman sawi, tapi ada rumput-rumput. Nah, itu disebut gulma. Jadi kalau misalnya mau tumbuh sehat, segar, bagus, besar, nah itu kan rumputnya harus diambilin, harus dibersihkan. Itu namanya sanitasi. Kemudian yang kelima adalah pengendalian hama dan penyakit. Ini nanti akan dipelajari di bab selanjutnya, tapi Ibu jelaskan sedikit pengendalian hama penyakit. Itu apa? Hama penyakit, hama. Hama itu binatang yang tidak diinginkan, binatang yang merusak tanaman yang dibudidayakan. Contohnya tadi misalnya nanam sayur-sayuran, di daunnya ada belalang. Belalang itu kan makan daunnya ya, merugikan. Itu disebut hama. Kalau penyakit, ya seperti manusia, ada penyakit yang bikin pilek atau apa. Nah, kalau di tanaman, penyakit itu bisa bikin layu, bisa bikin mati, bisa bikin busuk, dan lain sebagainya. Itu disebut hama dan penyakit. Kenapa namanya pengendalian, bukan pemberantasan? Karena harus dikendalikan agar rantai makanan tetap terjaga. Tuh. Nanti akan dijelaskan di bab selanjutnya. Yang terakhir, pemangkasan. Contohnya, kalau nanam sawit, di sekitar kalian, rumah kalian ada tanaman sawit kan? Nah, itu pelepahnya dipangkas, setiap ada yang tua dipangkas biar tinggi, semakin tinggi, terus buahnya bagus. Nah, itu adalah pemangkasan. Selanjutnya, selain kegiatan produksi, dalam melakukan budidaya juga perlu memperhatikan proses pemasaran. Apa sih itu pemasaran? Pemasaran dapat didefinisikan sebagai seluruh kegiatan yang mengarahkan arus barang. Barang ini nggak mesti dalam pertanian itu ya hasil dari budidaya. Jadi misalnya buah, nanam durian berarti buahnya, saya nanam sayur berarti sayurnya. Dari produsen, dalam hal ini petani, ke konsumen. Konsumen itu ya yang beli. Atau dalam dunia ekonomi biasa disebut dengan kegiatan distribusi. Pemasaran dapat menaikkan nilai produk pertanian melalui pemanfaatan fungsi-fungsi pemasaran yang dikategorikan sebagai fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi kemudahan. Nah, ini ada penjelasan dari masing-masing fungsi pemasaran. Yang pertama,
fungsi pertukaran. Jadi pemasaran ini menyebabkan kegiatan pertukaran. Di sini disebutkan bahwa fungsi pertukaran adalah semua kegiatan yang terlibat di dalam pemindahan kepemilikan barang dagangan, yakni pembelian dan penjualan. Dengan kata lain, awalnya dengan adanya pemasaran nih, awalnya sayur ini punyanya petani. Gara-gara dipasarkan, dijual, ada proses jual beli, jadi berubah kepemilikan ke pembeli. Tuh, ke ibu-ibu yang mau masak. Tuh. Kemudian fungsi fisik mencakup penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, dan memberikan nilai nyata untuk memperpanjang ketersediaan, pergerakan, dan perubahan bentuk dari produk. Maksudnya di sini dengan adanya pemasaran, kan ada proses tuh dari petani tadi ke ibu-ibu tukang sayur, ibu-ibu yang memasak ini. Jadi sebelum sampai ke konsumen, ada disimpan dulu, kemudian ada diangkut dulu, diikat sayurnya, kemudian kalau misalnya sanggar nih, pisang ada diolah dulu, atau keripik itu dibikin keripik dulu, kemudian dibungkus, kayak gitu. Dan yang ketiga ada fungsi kemudahan, mempermudah dalam pengelompokan, permodalan, penanggung resiko dan informasi pasar. Pada umumnya, distribusi atau penyaluran produk pertanian, khususnya tanaman pangan dan hortikultura, seperti ini alurnya. Yang pertama dari produsen, atau kata lain, dalam kasus ini adalah petani. Kemudian ke tengkulak. Tengkulak itu seperti pengepul. Kalau misalnya dalam bahasa, ibu masih belum paham sih kalau bahasa daerah di Batuah itu apa, yang jelas mengumpulkan sebelum sampai ke pasar. Tuh kan ada yang nggak mungkin kan petani langsung ke pasar pasti kalau rumahnya jauh. Jadi ada yang mengumpulkan nih di situ, itu namanya tengkulak. Kemudian ke pedagang pengecer. Contohnya tukang sayur dan orang-orang yang jualan di pasar malam, itu contohnya pedagang pengecer. Selanjutnya ke konsumen. Konsumennya itu ya ibu-ibu tukang sayur, orang tua kalian yang beli sayur. Tuh. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung hubungi Ibu. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan berikan tugas. Tugasnya adalah mengidentifikasi ini. Di lingkungan kalian kan ada tuh, entah mungkin orang tua kalian yang nanam sayur atau nanam sawit kah, atau nanam, pokoknya tanam pertanian lah. Nah, kalian identifikasi nih, siapa yang jadi petani, siapa yang jadi produsen, siapa tengkulaknya, kemudian pedagang pengecernya, terus konsumennya. Dibikin seperti ini. Produsennya nih, misalnya ya, produsennya adalah petani bayam, tengkulak di sekitar kalian itu. Kemudian pedagang pengecernya tukang sayur, terus pak-le di pasar malam. Terus konsumennya adalah ibu-ibu tukang sayur. Kalian harus sebutkan contoh tanamannya ya. Oke. Nah, dikerjakan. Ibu tunggu. Hari ini hari Kamis. Berarti Ibu tunggu hari Jumat sore ya. Berarti minggu lalu.
sudah dikumpulkan di classroom. Oke, selamat mengerjakan, selamat belajar, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.